Halo, berjumpa lagi dalam channel saya. Kita akan melanjutkan kembali membahas soal daripada chapter ini ya. Kalau yang ini sebetulnya soalnya cuma teori aja. Jadi intinya dia currently dia punya debt ratio 0,6. Kemudian akan ada penambahan new product line dengan 50% 50 debt, 100 adalah equity, artinya 0,5 kan yang baru. Nah, kalau misalnya equity beta dan aset beta itu comparable company, untuk menghitung equity beta for the product line dia menggunakan yang debt existing. Definitely jawabannya adalah not appropriate, karena harusnya dia pakai yang debt to equity yang new product 0,5 ya kan, seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya ini adalah kembali sebuah soal hitungan lagi. Di sini kita lihat tujuan akhirnya apa. Tujuan akhirnya adalah soal ini kalau misalnya dia mau menaikkan 7,5 new capital. Jadi pertama kita harus tahu dulu struktur yang existing itu ya sebelum mulai mengerjakan. Nah di sini kita bagi, misalnya ini adalah kita menghitung MV debt, market value daripada debt. Oke, di sini kita masukkan saja. Di sini data-data yang diketahui bahwa dia ada face value of bond. Nah, yang perlu diketahui ini adalah semi annual ya kan. Jadi di sini kita masukin 10 juta dibilang. Oke, kemudian PMT karena semi annual maka di sini diberikan 8% ya kuponnya. Berarti 8% karena semi annual bagi 2 kalikan dengan 10 juta ya. Oke, di sini dapat 400.000 ya. Ya. Karena ini 4 ya kan, palsu. Dan selanjutnya N-nya adalah 5 tahun semi annual, berarti 5 kali 2 adalah 10. Kemudian I-nya kita lihat di sini adalah 13,65 dibagi 2 dapat sekitar 6,825. Nah, ini yang kita untuk menghitung compute present value nya berapa ya. Kita input di kalkulator ya. FB kita input 10 juta. Oke, kemudian N nya 10, PMT nya 400.000 ya. Oke, kemudian I nya tadi 6,825 ya. Tidak usah persentase, tidak usah diinput. Sekarang compute PV dapat 799,687 ya. 799,687, hampir 688 sebenarnya ya. Nah, sekarang kemudian di soal ini kita juga tahu bahwa market value dari equity-nya berapa. Di sini kita diberitahu bahwa market value dari equity-nya adalah 1,2 million, 1,2 juta ya kan. Dimana ini $10 per share ya kan, common stock ya kan. Jadi kita harus kalikan dengan 10. Kita akan mendapatkan 12 juta. Ini adalah market value daripada equity. Nah, kemudian kita pergi di sini,
kita harus menyimpan angka ini. Caranya kita menekan tanda plus minus, ya kan. Kemudian kita akan store sebagai 1. Oke, sudah bisa. Kemudian yang 12 juta tadi akan kita store sebagai store 2, ya, sudah bisa kan. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan. Ini adalah store 3, ini adalah sebagai total daripada market value. Nah, untuk mencari persentasenya, recall 1 bagi recall 3 itu sekitar 40%. Jadi kita bisa tahu bahwa kira-kira seperti ini ya. 40% ini merupakan debt dan 60% itu merupakan equity berdasarkan market value. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian sekarang kita apabila dia mau rise 7,5, maintain the same debt to equity yang tadi sudah dibahas. Bagaimana caranya? Jadi kalau dia mau naikkan 7,5 million, kemudian dia pengen debtnya itu tetap di kisaran 40%, maka ini dapat 3 million, ya kan. Oke. Kemudian WACC-nya berapa? WACC-nya berapa? Nah, ini di sini kita perlu menghitung daripada WD RD tambah WE dan RE, ya kan. Sementara kalau kita tahu bahwa untuk mencari R equity ini adalah menggunakan CAPM. Oke. Di sini risk free rate-nya kita tahu adalah 3%. Betanya kita tahu adalah 2,2 ya. Sini ya. 2,2 tambah market return 10% dan kemudian dikurangi 3% lagi risk free rate. Ini kita bisa dapat di angka 18,4%. Oke. Bagaimana selanjutnya? Kita tinggal memasukkan berdasarkan weight-nya ya, yang tadi sudah kita dapatkan. Jadi karena kita mau maintain yang sama, jadi ini tetap 0,4, ini juga tetap di 0,6. Ini kemudian untuk mencari di sini dia menjelaskan bahwa kalau dia isunya di beyond, kalau dia isunya sampai 2,5, maka dia akan will be priced at par and have yield 13,65. Tapi kalau dia isunya beyond 2,5, maka the expected yield of the entire issuance will be 16%. Sementara ini kita tahu bahwa tadi berdasarkan perhitungan kalau mau maintain tetap sama, tetap 40%, maka dia akan mengeluarkan sebesar 3 million ya. Berarti di sini RD-nya tetap menggunakan 16%, ya kan? 16%. Di sini 16%. Tapi jangan lupa ini adalah harus dikurang tax. Taxnya berapa? Taxnya adalah di sini di soal ini diberikan taxnya
30% ya, ini ya 30%. Oke. Kemudian untuk R equity-nya ini kita bisa lihat bahwa 18,4%. Kita tinggal masukkan. Nah, ini saya akan menggunakan kalkulator dan saya akan menggunakan andalan saya, yaitu ini yang baru ya, second data. Saya akan second clear work. Jadi di sini ada rahasia. Rahasia ini sebenarnya saya belum tahu sampai saya mencapai CFA level 2. Saya baru tahu bahwa ternyata ada fungsi kalkulator Texas yang bisa digunakan untuk menghitung penjumlahan daripada beberapa perkalian secara cepat. Jadi Anda bisa lihat di sini dengan mengakses second data, Anda akan dibawa ke X1, kemudian ada Y1, kemudian selanjutnya nanti kalau Anda sudah isi, Anda akan melanjutkan ke X2, Y2. Nah, yang menjadi komponen X1 ini apa? Anggap saja adalah yang tadi 40%, ya kan? Kita enter. Nah, kemudian yang menjadi Y1 ini apa? Yang menjadi Y1 ini tadi 16%, ya kan? Tapi harus dikalikan dengan 1 min T. Anggaplah sekarang kita tahu bahwa 1 min T adalah 1 kurang 0,3, ya kan? Nah, ini kita kalikan dengan yang tadi ya, yang kita ketahui 16% itu 0,16. Nah, kita udah menginput X1, kita udah menginput Y1. Sekarang kita lanjut ke punya equity. Equity tadi bobotnya 0,6% kan, 60%. Bagaimana dengan dia punya cost of equity 18,4 ya. Enter. Nah, ini selanjutnya Anda menekan second start. Anda anak panah ke atas sekali. Anda akan mendapatkan 15,52. Ini adalah hasil daripada yang tadi. Hasil perkalian ini yang tadi saya input. Hasilnya adalah 15,52. Jawabannya adalah B. Oke, cukup segitu dulu ya hari ini ya.